Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam bela negara, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bernard Putra Angkaya, mahasiswa program studi Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, Prodi Akuntansi, dan juga NPM 23013010160. Di sini saya akan memberikan sesuatu selama menjalani kegiatan magang yang saya memperoleh pengalaman yang saya dapatkan di kantor magang saya, yaitu di kantor konsulan pajak di cabang Jombang. Nah, sebelum itu saya menjelaskan juga kegiatan saya di sana terlibat dalam berbagai aktivitas administrasi perpajakan, mulai dari mempelajari dokumen perpajakan, memahami alur pelaporan pajak perusahaan, hingga mempelajari implementasi sistem Cortex yang mulai diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dari kegiatan tersebut saya dapat melihat secara langsung bagaimana proses administrasi perpajakan dijalankan secara digital, sehingga saya memahami bahwa ketelitian dan ketepatan data serta pemahaman terhadap regulasi merupakan hal yang sangat penting dalam pekerjaan di bidang perpajakan. Dari pengalaman tersebut, saya menemukan bahwa masih banyak mahasiswa maupun pengguna baru yang mengalami kesulitan ketika harus menggunakan sistem Cortex. Perubahan dari aplikasi elektronik SPT menuju sistem Cortex membawa perubahan yang cukup besar sih terhadap alur pelaporan pajak. Oleh karena itu, saya menyusun sebuah modul praktis dapat menjadi panduan langkah demi langkah dalam melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 menggunakan Cortex dengan judul pelaporan SPT masa PPh 21 di era Cortex ini. Baik, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, kita masuk di slide pertama, yaitu latar belakang proyek, yang dimana latar belakang penyusunan modul ini berasal dari transformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui implementasi sistem Cortex, yang mana sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform digital, sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Dan di sisi lain, perubahan tersebut juga menuntut mahasiswa maupun praktisi perpajakan untuk mampu beradaptasi dengan mekanisme pelaporan yang baru. Oleh karena itu, saya menyusun modul ini sebagai panduan praktis agar proses pelaporan SPT masa PPh pasal 21 menggunakan Cortex dapat dipahami secara lebih sistematis. Baik, selanjutnya kita masuk ke urgensi pembuatan modul, yang dimana urgensi saya itu ada 3 alasan utama mengapa modul ini perlu disusun. Yang pertama adalah adanya perubahan besar dari sistem elektronik SPT ke Cortex yang mengharuskan pengguna mempelajari kembali alur pelaporan pajak. Lalu yang kedua, penerapan tarif ekonomi rata-rata atau TER membuat proses penghitungan PPh pasal 21 menjadi berbeda, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat sebelum melakukan pelaporan. Dan yang ketiga, masih minimnya panduan yang menjelaskan penggunaan Cortex secara langkah demi langkah. Melalui modul ini, saya berupaya menyediakan panduan praktis agar proses pelaporan SPT masa PPh pasal 21 menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat maupun pengguna baru. Oke, selanjutnya tujuan saya menyusun modul ini menyediakan panduan yang terstruktur mengenai pelaporan SPT masa PPh pasal 21 menggunakan sistem Cortex, yang dimana modul ini juga dirancang agar pengguna dapat mengikuti setiap tahapan pelaporan secara sistematis, mulai dari persiapan data, lalu hingga sampai penyampaian SPT. Selain itu, modul ini juga diharapkan dapat menjadi materi pembelajaran yang relevan bagi mahasiswa, khususnya dalam mengikuti perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan, yang sehingga akhirnya melakukan panduan yang lebih jelas dan praktis. Pengguna dapat meminimalkan kesalahan dalam proses pelaporan serta meningkatkan pemahaman terhadap pengguna sistem Cortex.
Oke, selanjutnya ruang lingkup materi, yang dimana slide ini itu menjelaskan terdapat materi yang terdapat di modul, yaitu pembahasannya difokuskan pada proses pelaporan SPT masa PPh pasal 21 menggunakan sistem Cortex, mulai dari klasifikasi subjek pajak, persiapan data, pembuatan bukti potong atau e-bupot, penyusunan SPT masa, hingga proses pendatangan elektronik dan penerbitan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Dengan adanya batasan ruang lingkup ini, pembahasan dalam modul menjadi lebih terarah dan fokus pada prosedur pelaporan yang paling sering dilakukan oleh pengguna. Oke, selanjutnya tahap pertama sebelum melakukan pelaporan melalui Cortex adalah mempersiapkan seluruh data yang diperlukan. Pada tahap ini, pengguna harus memastikan identitas pegawai seperti NIK atau NPWP. Nah, itu harus valid ya dan sesuai dengan data yang terdata pada sistem Direktorat Jenderal Pajak. Nah, baru selanjutnya kita melakukan penentuan kategori tarif efektif rata-rata atau TER berdasarkan status PTKP masing-masing pegawai. Selain itu, seluruh komponen penghasilan termasuk gaji, tunjangan maupun komponen lain yang menjadi objek PPh pasal 21 perlu direkonsiliasi terlebih dahulu agar proses pembuatan bukti potong dan pelaporan dapat berjalan dengan benar. Nah, dari teman-teman kan tadi sudah dijelaskan bahwasannya kita perlu data pegawai atau karyawan dengan NIK atau NPWP yang sudah terdaftar. Nah, sekarang kita lanjut ke prosedur akses Cortex, yang dimana setelah seluruh data berhasil dipersiapkan, pengguna lebih dahulu memasukkan login menggunakan akun yang telah terdaftar dengan memasukkan NIK atau NPWP beserta kata sandi. Setelah proses autentikasi berhasil juga, pengguna akan masuk ke halaman utama dan melakukan alih peran ke akun badan atau perusahaan. Nah, tahapan ini juga penting karena seluruh proses pengolahan bupot dan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 dilakukan melalui akun badan sebagai pihak pemotong pajak. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide pembuatan bukti potong atau e-bupot PPh pasal 21 melalui sistem Cortex. Nah, prosesnya itu diawali dengan mengakses menu e-bupot, kemudian mengimpor data pegawai yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam format XML. Jadi, sebelum kita mengakses Cortex, kita diberikan template dulu dari Cortex untuk mempermudah kita import data gaji pegawai untuk PPh pasal 21. Nah, setelah kita mengisi dengan sesuai, kita tidak menyimpannya dalam bentuk file .xlsx, melainkan dalam bentuk .xml, yang dimana fungsinya adalah untuk mempermudah proses impor melalui file yang berbeda. Dalam artian file XML ini berfungsi secara universal. Nah, setelah data berhasil diunggah, sistem akan melakukan validasi untuk memastikan seluruh informasi telah sesuai. Apabila tidak ditemukan kesalahan, data dapat disimpan dan bukti potong diterbitkan. Bukti potong inilah yang nantinya menjadi dasar bagi sistem Cortex untuk membentuk SPT masa PPh pasal 21 secara otomatis. Nah, bukti potong juga ini ada dua jenis, yaitu bukti potong bulanan dan juga bukti potong tahunan. Yang saya jelaskan dulu untuk yang bukti potong bulanan. Ini fungsinya digunakan untuk pemotongan PPh 21 masa pajaknya bulan Januari hingga November. Nah, ketika Desember tidak terlibat, Desember itu masuk ke bukti potong tahunan yang dimana terbitkan pada masa pajak terakhir atau Desember, ketika pegawai berhenti bekerja, sebagai rekapitulasi penghasilan dan pajak selama 1 tahun. Nah, untuk rumusnya bukti potong bulanan kita ambil contoh nih. Studi case si A itu memiliki gaji bruto sebesar 8 juta dengan status PTKP TK0, yang artinya tidak kawin dan tidak memiliki anak sama sekali. Nah, untuk tarif TER-nya itu dia dijatuhi sebesar 2%. Nah, kita langsung saja kalikan dengan 8 juta tersebut dikali 2%, sehingga mendapatkan di angka 160.000. Nah,
bukti potong yang diterbitkan itulah yang setiap bulannya itu dari hasil perhitungan tadi, yaitu sebesar Rp160.000. Oke, lanjut kita alur pelaporan SPT massa, yang dimana setelah seluruh bukti potong berhasil terbitkan tadi, sistem Cortex akan secara otomatis membentuk draft SPT massa PPh pasal 21 berdasarkan data tersebut. Jadi modernisasinya adalah ketika kita mengerjakan bukti potong, otomatis SPT-nya itu kita tidak perlu membuat draft ulang dari awal lagi dan langsung dari nol tanpa progres, tapi dia dari Bupot itu langsung mendeteksi seperti itu. Nah, pengguna melalui masa pajak yang akan dilaporkan kemudian memeriksa kembali seluruh data untuk memastikan tidak terdapat kesalahan. Setelah proses validasi selesai juga, SPT ditandatangani secara elektronik menggunakan kode otorisasi atau paspres, kemudian dikirim melalui sistem Cortex. Apabila proses pelaporan berhasil, sistem akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai bukti resmi bahwa SPT telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme pembentukan SPT yang dimana nggak selama pengerjaan kita dari Bupot sampai SPT itu kita ternyata benar-benar telah mengerjakan sesuai data aslinya. Nah, selain mempermudah proses pelaporan, Cortex ini juga menyediakan mekanisme pembentukan SPT apabila setelah pelaporan ditemukan kesalahan atau perubahan data. Pengguna cukup mengidentifikasi data yang perlu diperbaiki, memilih masa pajak yang bersangkutan, kemudian melakukan perubahan melalui konsep SPT pembetulan. Setelah seluruh data divalidasi kembali, SPT pembetulan dapat dikirim dan sistem akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa pembetulan telah berhasil dilakukan. Dengan mekanisme ini, proses koreksi menjadi lebih mudah dan tetap terdokumentasi dengan baik. Baik, kita lanjut ke keunggulan dan keunikan modul, yang dimana salah satu keunggulan utama dari modul ini adalah penyajian materi yang berorientasi pada praktik. Setiap tahapan dilengkapi dengan tangkapan layar dari sistem Cortex sehingga pengguna dapat mengikuti proses pelaporan secara langsung tanpa harus menebak letak menu atau langkah berikutnya. Selain itu, modul juga dilengkapi dengan studi kasus yang menggambarkan proses pelaporan secara nyata serta kalkulator berbasis Microsoft Excel untuk membantu proses perhitungan PPh pasal 21. Dengan kombinasi tersebut, modul tidak hanya memberikan pemahaman secara teori, tapi juga membekali pengguna dengan pengalaman praktik yang lebih mudah diterapkan. Melalui penyusunan modul ini diharapkan pengguna dapat memahami proses pelaporan SPT massa PPh pasal 21 menggunakan sistem Cortex dengan lebih mudah. Penyajian materi secara bertahap disertai ilustrasi dan panduan langkah demi langkah diharapkan mampu membantu mahasiswa maupun pengguna baru dalam mengurangi kesalahan saat melakukan pelaporan serta meningkatkan pemahaman terhadap administrasi perpajakan berbasis digital. Nah, harapan saya atau testimoni saya selaku mahasiswa yang telah menggunakan Cortex selama 5 bulan dengan proses magang berdampak saya, yaitu saya cukup terbawa dalam alur Cortex, yang dimana alur Cortex ini benar-benar sangat dipermudah karena saya juga tanya ke staff atau mungkin karyawan yang bekerja di sana, itu mereka juga mengakses di pernah merasakan di tahap DJP online atau elektronik SPT, yang dimana itu banyak sekali berapa titik poin yang membuat pelaporan itu tertunda. Mungkin entah itu server error atau mungkin terlalu banyak sistemnya, sehingga pemahamannya itu cukup menguras pikiran dan tenaga. Nah, dengan adanya Cortex ini saya juga merasakan semua sistem integrasi dari kita pengerjaan bukti potong yang tahap pertama sekali sampai kita pelaporan SPT, pembetulan dan pengerjaan pajak yang lain itu menjadi satu wadah di dalam Cortex ini.
Nah, harapan saya yaitu peningkatan pemahaman praktis ini melakukan uji coba terbatas pada 100 sampai 120 mahasiswa yang minat di bidang perpajakan, dan 95% peserta magang termasuk rekan-rekan saya itu berhasil mensimulasikan pelaporan Cortex secara mandiri, dibantu oleh mentor-mentornya juga, itu tanpa error teknis yang signifikan seperti itu. Oke, di akhir kata demikian pemaparan mengenai proyek penyusunan modul pelaporan SPT masa PPA pasal 21 menggunakan sistem Cortex. Harapanku saya agar modul ini dapat menjadi media pembelajaran yang bermanfaat serta mendukung meningkatkan kompetensi di bidang administrasi perpajakan digital. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang saya ucapkan menyinggung perasaan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.